Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Pradisiti Saputri, mahasiswa Administrasi Keuangan dan Perbankan Vokasi Universitas Indonesia tahun 2018. Saya ingin mempresentasikan hasil mini riset saya pada saham BBRI, BMRI, dan BBCA. Saya melakukan mini riset terhadap 3 perusahaan yang sejenis, yaitu industri perbankan. Perusahaannya yaitu yang pertama PT Bank Mandiri dengan kode saham BMRI, yang kedua PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI, yang ketiga PT Bank Sentral Asia dengan kode saham BBCA. Analisis makro. Kondisi makroekonomi domestik masih cukup stabil dan konsumsi diharapkan bisa menopang pertumbuhan. Pada perdagangan Kamis 12 Maret 2020, IHSG terkoreksi menembus 5,1% dan harus ditutup dalam rangka trading halt pada level 4,895, terendah dalam 3 tahun terakhir. Semua indeks sektoral terpantau berada di zona merah, dengan sektor industri dasar turun paling dalam sebesar minus 8,48%, diikuti sektor pertanian minus 5,71% dan sektor pertambangan minus 5,60%. Karena ekspektasi pertumbuhan penjualan dan pemasaran secara tahunan yang lebih rendah, kurangnya dukungan regulasi berupa insentif, manfaat yang dari potensi penurunan pajak penghasilan badan, dan potensi fluktuasi kerja akibat penerapan pencatatan akuntansi PSAK, saya merekomendasikan sektor yang berorientasi pada domestik akan mendapatkan manfaat dari lingkungan bunga yang lebih rendah seperti perbankan dan otomotif. Perbankan dalam perekonomian di Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal seperti ini, ketentuan yang diatur pada pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana masyarakat. Di dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Profil perusahaan. Yang pertama, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Yang kedua, Bank BRI. Bank BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia, berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebagai bank tertua, BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan komitmen ini terus berlanjut pada saat BRI menjadi perusahaan publik pada tahun 2003 hingga sekarang. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham BRI yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Yang ketiga, Bank BCA. Bank BCA ini bergerak di bidang
Layanan perbankan komersial, di mana aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana publik, menyalurkan kredit, dan pendapatan non-bunga untuk retail dan korporasi. BBCA ini didirikan pada tahun 1955 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2000 pada papan utama. Selanjutnya, analisis fundamental. Analisis fundamental itu teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan ini, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Untuk menentukan beta, saya mengolah data historis dari tingkat pengembalian saham terhadap IHSG selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang sudah dianalisis menggunakan regression, didapat bahwa beta BMRI sebesar 0,829591, yang merupakan beta di bawah 1, yang berarti saham ini memiliki korelasi dan hubungan yang rendah dan tingkat pengembalian yang rendah. Berdasarkan pengelolaan data historis dari tingkat pengembalian saham terhadap IHSG selama 5 tahun terakhir, menghasilkan beta sebesar 1,518201 yang merupakan beta di atas 1 yang berarti saham ini memiliki korelasi dan hubungan yang tinggi, yaitu risiko yang tinggi dan tingkat pengembalian saham yang tinggi. Beta BBCA sebesar 1,074974 yang merupakan beta di atas 1 yang berarti saham ini memiliki korelasi dan hubungan yang tinggi, yaitu risiko yang tinggi dan tingkat pengembalian saham yang tinggi. Selanjutnya ada return saham. Dalam perhitungan ini menggunakan metode COPM. Dari perhitungan ini dapat dilihat portofolio ketiga saham, yaitu saham BMRI, BBRI, dan BBCA efisien dikarenakan return yang terjadi aktual lebih tinggi daripada return yang diharapkan. Selanjutnya perhitungan dividen discounted model. Valuasi harga saham yang digunakan menggunakan metode DDM atau dividen discounted model. Ketiga saham berada pada kondisi undervalued atau harga dinilai murah. Security Market Line. Pada mini riset ini, saya mengambil perbandingan saham BMRI, BBRI, dan BBCA. Bisa dilihat ketiga saham adalah efisien, yang ditunjukkan dengan grafik saham berada di atas garis grafik rate of return yang menandakan saham tersebut memiliki saham yang efisien. Selanjutnya, pembentukan portofolio optimal. Dengan mengambil perbandingan ketiga saham, berdasarkan hasil perhitungan pembobotan Markowitz bisa dilihat bahwa alokasi dana terbesar jatuh kepada saham BBCA yaitu sebesar 57.759.711 dikarenakan WI-nya lebih besar daripada saham BMRI dan BBRI. Selanjutnya analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Ada dua pergerakan saham yaitu downtrend dan uptrend, dan MACD terdiri dari dua garis yaitu garis MACD dan garis sinyal. Nah, yang pertama ini ada analisis teknikal dari saham BMRI. Saham BMRI ini mengalami pergerakan downtrend. Sinyal BMRI bullish karena masih menyentuh garis resisten. MACD garis berwarna biru memotong dari bawah ke atas, memotong sinyal berwarna merah yang disebut golden cross atau timing to buy. Terdapat volume yang mengarah ke atas. Untuk stochastic memotong garis putus-putus dari bawah ke atas disebut golden cross. Yang kedua ada analisis teknikal dari saham BBRI. Untuk saham BBRI ini mengalami pergerakan uptrend. Sinyal BBRI bullish karena masih menyentuh garis resisten dan MACD garis berwarna biru memotong dari bawah ke atas memotong sinyal berwarna merah yang disebut golden cross atau timing to buy. Terdapat volume yang mengarah ke atas. Untuk stochastic memotong garis putus-putus dari bawah ke atas yang disebut golden cross. Yang terakhir ada analisis teknikal untuk saham BBCA.
Untuk saham ini sama seperti saham BMRI, yaitu mengalami pergerakan downtrend. Sinyal BBCA bullish karena masih menyentuh garis resisten. MACD garis berwarna biru memotong dari bawah ke atas, memotong sinyal berwarna merah yang disebut golden cross atau timing to buy. Terdapat volume yang mengarah ke atas. Untuk stokastik, memotong garis putus-putus dari bawah ke atas disebut golden cross. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe ya.